Dalam sejarah, tak banyak perempuan yang berhasil membuktikan bahwa ketajaman intuisi dan keyakinan penuh pada ambisi akan mampu melahirkan gagasan. Video ini akan menyelami jejak perjuangan perempuan inspiratif yang dikenal sebagai pelopor emansipasi, Raden Ajeng Kartini. Hai Sobat YS, hari ini Januari 2024 kita mengunjungi Museum R.A. Kartini. Museum ini terletak di pusat kota atau tepatnya di sebelah utara alun-alun 1, Kota Jepara. Didirikan di atas tanah seluas 5.210 meter persegi dengan luas bangunan 890 meter persegi pada tanggal 30 Maret 1975 dan diresmikan pada tanggal 21 April 1977. Museum R.A. Kartini terdiri dari 3 gedung. Jika dilihat dari atas, gedung-gedung tersebut akan membentuk huruf K, T, dan N, di mana merupakan singkatan dari kata Kartini. Menarik bukan? Sekarang saatnya kita menjelajah ke dalam. Yuk! Sobat YS, kita memasuki ruang pertama, yaitu ruang R.A. Kartini. Wow, ada lukisan yang begitu besar. Baru melangkah saja, ruangan ini sudah membuat saya terkesima. Ada banyak dokumentasi foto beliau, foto keluarga, foto Jepara tempo dulu, dan foto-foto lain yang berkaitan dengan kehidupan R.A. Kartini. Foto-foto tersebut berasal dari koleksi museum, ada pula dari pemberian kedutaan Belanda. Ibu Kartini memang luar biasa ya, sampai Belanda pun pernah menyimpan foto-foto beliau. Yang menarik selain foto, kita juga disuguhkan dengan benda-benda peninggalan beliau. Mulai dari replika benda-benda yang pernah digunakan, seperti satu set meja dan kursi tamu yang terbuat dari kayu jati dan rotan. Ada juga benda yang disebut botekan atau peti kecil yang dulu digunakan sebagai tempat menyimpan jamu untuk persiapan saat R.A. Kartini melahirkan. Kita juga bisa melihat tulisan-tulisan, gagasan-gagasan, dan surat yang beliau tulis kepada temannya Stella di Belanda. Ketika membacanya, saya terpukau. Beliau memang layak disebut wanita yang melampaui zaman. Karena di masa keterbatasan informasi dan sarana pendidikan, beliau mampu tampil seakan menjadi wanita modern dengan pikiran yang begitu maju. Benda-benda lain yang bisa kita temukan di sini adalah kereta kuda. Kereta kuda ini beroda 4 dengan warna hijau tua, yang bisa dibilang menjadi kendaraan paling canggih dan paling mewah pada masa R.A. Kartini. Keluarga Kartini memang salah satu keluarga bangsawan. Namun, bangsawan yang sangat peduli dengan masa depan rakyat dan mengabdikan diri untuk masyarakat. Sekarang kita beralih ke ruang berikutnya yuk, ruang Jepara kuno. Ruangan ini dihubungkan dengan jalan yang di tengahnya terdapat replika Candi Angin, di mana replika Candi Angin tersebut berasal dari daerah Keling, Jepara. Ini menunjukkan bahwa Jepara memang luar biasa dengan sejarah panjang peradabannya. Di ruangan ini kita akan menemukan benda-benda bernilai sejarah dan purbakala yang ditemukan di wilayah Jepara. Benda-benda tersebut diduga berasal dari abad ke-7, peninggalan kerajaan Kalingga. Benda-benda yang dimaksud antara lain lingga yoni, kepingan mata uang kepeng, beberapa barang keramik dan perunggu, guci dari tanah liat, serta patung Arca Trimurti. Selain itu, di ruangan ini juga tersimpan kerangka ikan raksasa yang diberi julukan Joko Tuo. Ikan ini memiliki panjang 16 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 2 meter, dengan perkiraan berat sekitar 6 ton. Ikan ini ditemukan di perairan Kepulauan Karimun Jawa pada pertengahan bulan April 1989 dalam keadaan mati, namun masih ada dagingnya. Menurut para peneliti, ikan ini masih dalam keluarga ikan paus gajah. Mengapa disebut demikian? Karena pada bagian kepalanya terdapat semacam gading gajah. Benda purbakala lainnya yang bisa kita temukan di sini
adalah batu prasasti Candi Angin. Koleksi baru dari Museum R.A. Kartini ini ditemukan di sekitar Candi Angin daerah Keling, Jepara. Pada batu ini terdapat tulisan dengan jenis huruf aksara, yaitu aksara Jawa kuno atau bahasa Jawa kuno. Arti dari tulisan yang terdapat pada prasasti ini yaitu Kaki Mina mengampuni bapak dari rakyat secepat. Jika ada suami mengambil istri kedua, maka tidak akan menjadi ataupun tidak termasuk keturunan dari pemuja Siwa. Baiklah Sobat GS, beranjak dari ruang 2, kita akan memasuki ke ruang Darussalam. Ruangan terakhir di Museum R.A. Kartini. Pengambilan nama Darussalam pada ruang ketiga ini diambil dari rumah atau balai pengobatan yang didirikan oleh Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, yaitu kakak dari R.A. Kartini di Bandung. Nama Darussalam memiliki arti tempat yang damai. Pada ruangan ini kita akan menjumpai benda-benda peninggalan maupun lukisan-lukisan dari ayah Raden Ajeng Kartini, RMAA Sosroningrat, kakak kandung R.A. Kartini, Dr. Andes RMP Sosrokartono, dan ibu kandung R.A. Kartini, M.A. Ngasirah. Tidak hanya lukisan-lukisan saja, pada ruangan pula terdapat sketsa ruang pengobatan dan sketsa ruang meditasi dari Dr. Andes RMP Sosrokartono. Di antara saudara-saudara R.A. Kartini, Sosrokartono lah yang mengenyam pendidikan paling tinggi hingga ke negeri Belanda. Ia merupakan lulusan Universitas Leiden dan menjadi wartawan perang pertama Indonesia yang meliput Perang Dunia I. Tokoh yang sekaligus sebagai motivator dan pendorong bagi cita-cita mulia R.A. Kartini ini menguasai 26 bahasa. Beliau terkenal dengan sebutan Joko Pring atau Mandor Klungsu atau Ndoro Sosro. Selain itu, beliau juga terkenal dengan ilmunya Catur Murti, yaitu perpaduan antara ucapan, perasaan, pikiran, dan perbuatan. Di sudut ruang Darussalam terdapat pula sketsa ruang pengobatan dan meditasi, di mana terdapat kursi untuk antre para pasien yang kondisinya masih asli, dan gambar huruf alif yang terpasang pada bingkai sebagai tanda untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pengobatan pasien. Sobat GS, 3 ruangan sudah kita jelajahi. Nah, sebelum meninggalkan museum, jangan lupa untuk mengabadikan momen bersama ibu kita Raden Ajeng Kartini di tempat khusus yang sudah disediakan oleh pihak museum. Oke Sobat GS, sebagai informasi terakhir, kurang lebih pada tahun 2016 hingga 2018, Museum R.A. Kartini merenovasi bangunan dan menambah beberapa ornamen pada bangunan luar dan dalam, agar menambah daya tarik dan kenyamanan bagi pengunjung museum. Renovasi tersebut meliputi penyediaan ruang aula, paseban, musola, toilet, warung, dan tempat parkir yang memadai. Nah Sobat GS, yuk ikut serta mewujudkan Museum R.A. Kartini Jepara sebagai pusat edukasi dan rekreasi untuk semua lapisan masyarakat. Sampai jumpa lagi di jelajah museum berikutnya.